saya harus tanya kamu, kenapa kau tuduh saya tidak pernah merasa ada itu? Dan tidak ada pada laporan perusahaan saya pernah berbisnis di Papua sampai hari ini. Makanya saya bilang tadi, saya senang kalau di pengadilan, saya akan hadir. Biar pembelajaran pada semua masyarakat kita. Jangan asal omong. Kalau saya salah, saya dipenjarain. Tapi kalau kau yang salah, kau yang dipenjarain. Kan sudah saya somasi 2 kali. Kan apalagi kurangnya. Kan sudah, Nana, udah saya mati, nggak mau ya sudah. Ya, dia mewakili katanya suku-suku yang di situ. Ya, saya dengerin. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jawaban telak Luhut Binsar ke Haris Azhar. Kalau saya salah, penjarakan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut membantah tudingan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulida dengan yang menyebut dirinya terlibat dalam bisnis tambang emas di Blok Wabu di Papua. Luhut pun menantang Haris dan Fathia membuktikan tudingan itu di pengadilan. Jadi, biarlah dibuktikan di pengadilan. Nanti kalau saya salah, ya dihukum. Nanti kalau yang melaporkan itu salah, ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum, kata Luhut di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Senin 27 September 2021. Luhut menerangkan, kasus ini telah mencemarkan nama baiknya. Ia mengatakan tidak ingin anak dan cucunya dapat mencap dirinya sebagai orang curang akibat peristiwa yang diklaim tidak dilakukannya. Karena saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan, itu kan berarti jamak. Saya tidak ada, kata Luhut. Dugaan pencemaran nama baik Luhut ini pertama kali muncul akibat video yang diunggah oleh akun YouTube Haris Azhar di bulan lalu. Di dalam video, Haris dan Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, ucap Fathia dalam video tersebut. Sebelum menyebut nama Luhut, Fathia menjelaskan tentang dugaan keterlibatan PT Tobakom Del Mandiri dalam pertambangan di Blok Wabu. Korporasi itu lantas disebut sebagai anak usaha Toba Sejahtera Group. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga memiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, kata Fathia dalam video. Siapa? Tanya Haris Azhar. Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan, kata Fathia. LBP The Lord, ucap Haris Azhar membalas. Akibat ucapan dan judul video itu, Haris dan Fathia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat setelah Luhut melayangkan 2 kali somasi kepada mereka. Luhut merasa jawaban Fathia dan Haris dalam somasi tidak memuaskan. Salah satu poin dalam somasi yang tak dilakukan keduanya adalah meminta maaf. Sekali lagi, saya ingatkan saja, jangan sekali-kali kita berlindung kepada hak asasi atau kebebasan berekspresi yang bisa menyerudai orang lain, ujar Luhut. Diketahui pengacara Haris Azhar, Nurkolis Hidayat, menegaskan alasan kliennya tidak bersedia meminta maaf kepada Luhut Binsar Panjaitan dalam 2 kali somasi. Akibatnya, Haris akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Klien kami akan bersikap kesatria. Jika memang salah, akan minta maaf. Tapi kalau memang tidak salah, ia tentu akan mempertahankan haknya atau kebenarannya, apapun resikonya, termasuk gugatan hukum ini, kata Nurkolis dalam konferensi pers daring Rabu 22 September yang lalu. Nurkolis mengatakan, Haris Azhar telah menjelaskan maksud, tujuan, motif, dan bukti soal keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Dalam 2 kali somasi, di sisi lain Luhut justru disebut enggan melayani adu data soal masalah itu. Kami juga minta data dan informasi yang dianggap fitnah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulida ke Polda Metro Jaya. Keduanya disangka telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah.
Dugaan tindak pidana disebut terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Osmarinir Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada di akun YouTube Haris Azhar. Dalam video wawancara bersama koordinator Kontras Fathia Maulida, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Fathia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut, salah satunya PT Tobakom Del Mandiri atau usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan enggan membeberkan bukti atas tuduhan bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua. Menurut Luhut, bukti itu akan dilihat di meja hijau. Sebelumnya, Luhut melaporkan ke polisi Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulida atas tuduhan tersebut. Ya, itu yang saya bilang. Biar saja pengadilan nanti, biar kita lihat. Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan. Itu kan berarti jamak, saya tidak ada, katanya di Mapolda Metro Jaya pada Senin 27 September. Ya, perdata tetap saja, biar dia suruh bayar 100 miliar nanti saya bisa kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan di Papua atau di tempat lain, kan banyak sambungnya. Kuasa hukum Haris Azhar Nurkolis Hidayat sempat mengundang Luhut untuk menyelesaikan perkara ini pada 14 September lalu, namun Luhut tidak hadir. Menurut Luhut, lebih baik dibuka saja bukti yang dimiliki Haris Azhar atas tuduhan kepada dirinya lewat media. Kok dia yang undang saya? Silakan saja, buka saja di media dari sekarang juga bisa kok. Kan saya punya harta kekayaan ada di KPK, laporan harta kekayaan LHKPN pungkasnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait laporan Pandora Papers atau laporan skandal pajak terbesar dunia yang menyeret namanya. Luhut pun mengaku siap diperiksa karena merasa tidak menyembunyikan pendapatan dan bisnisnya untuk menyelewengkan kewajiban pajak. Sangat siap diperiksa BPK, DJP. Saya bilang kalau saya salah, ya hukum saja. As simple as that. Sesederhana itu, kata Luhut dalam wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia TV pada Senin 11 Oktober yang lalu. Luhut juga mengaku tak diinterogasi Presiden Joko Widodo kala namanya pertama kali muncul di Pandora Papers pada Senin 4 Oktober lalu. Menurutnya, Jokowi tak suka membicarakan hal yang belum tentu kebenarannya. Presiden gak suka bicara gosip, beliau bukan penggosip, ucapnya. Luhut mengatakan, memang dirinya sempat menjalankan perusahaan cangkang Shell Company sebagai direktur utama yang bergerak di bidang batu bara. Menurutnya, perusahaan bernama Petro Capital SA tersebut didirikan saat harga batu bara tengah menjulang pada 2006 hingga 2007. Dia mengaku direkrut oleh salah satu temannya yang punya kedekatan dengan Presiden Republik Panama saat itu. Namun, karena ketidakstabilan politik Panama dan lelah bolak-balik Indonesia-Panama, Luhut pun melepas perusahaan cangkang tersebut. Luhut berargumen tidak melaporkan perusahaan tersebut meski berstatus pejabat publik karena perusahaan tersebut berstatus terbuka dan bisa dicek. Kan terbuka itu, ada nggak aliran duit? Kan belum ada keputusan juga karena ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kami bentuk dulu tapi tiba-tiba nggak jalan, ya ngapain dilaporin, ujarnya. Seperti diketahui, nama Luhut Binsar Panjaitan masuk laporan Pandora Papers. Laporan itu mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Luhut yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disebut memiliki kaitan dengan salah satu perusahaan cangkang di Panama. Dia disebut pernah menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petro Capital SA yang terdaftar di Republik Panama. Dia hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung selama 2007 hingga 2010. Bahkan Luhut ditunjuk menjadi Presiden Petro Capital dalam rapat yang digelar 19 Maret 2007. Dia dipilih bersama dua orang lain yang berkantor di Guayaquil, 400 km sisi barat daya ibu kota Ecuador, Quito. Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostal International SA menjadi Petrostal Pertamina International SA.